Selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Lisa ya. Pagi ini saya bersyukur saya, dikasih kesempatan atau diberi kesempatan untuk membawakan, sesi TA90 is a solution. TA90 adalah sebuah solusi ya teman-teman. Oke. Oke, nah sebelum saya memulai sesi ini saya bersyukur ya di dalam keluarga Success Together ini atau di dalam, Success Together ini saya selalu diajarkan untuk selalu bersyukur. Walaupun sehari-harinya atau setiap minggunya ketika kita beribadah misalnya, udah diajarin juga dari gereja misalnya ya. Tapi ketika saya mulai mempraktekkan apa yang diajarkan, maka, banyak sekali hal-hal positif yang saya terima ya di dalam kehidupanku, terutama kalau kita mulai dari pagi hari kita bangun, kita mengucap syukur, maka akan semakin banyak hal-hal indah yang akan kita lihat ya. Teman-teman boleh, mempraktekkan ini setiap hari, saya percaya juga teman-teman akan merasakan hal yang sama gitu ya. Termasuk ketika kita semua bisa join di Zoom pagi ini, itu ada sesuatu hal yang positif ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum saya ngomong panjang lebar gitu ya, perkenalkan dulu ini saya Lisa ya, biar kita, bisa kenal maka bisa sayang gitu ya. Nah, saya, sekarang sih udah umur 45 ya, ini memang belum saya update lagi. Nah, saya mengenal TS90 atau diperkenalkan TS90 itu lebih kurang 4,5 tahun yang lalu, ya. Pada saat itu memang saya lebih berisi badannya ya, sekitar hampir 70 kilo waktu itu, hampir ya. Tetapi bukan masalah, beratnya, ya bukan masalah beratnya, tapi waktu itu saya memang sudah mempunyai beberapa macam penyakit ya, dan waktu itu saya sudah bolak-balik ke dokter. Jadi setiap 2 minggu saya pasti balik ke dokter. Nah, apa sih yang saya lakukan dengan dokter itu gitu ya. Nah, saya ternyata punya masalah GERD yang parah waktu itu, ya GERD yang parah saat itu mengakibatkan saya tuh harus tidur dalam keadaan duduk, teman-teman. Ya, nggak nyaman ya tidur dalam keadaan duduk. Nah, itu saya lakukan lebih kurang 1/2 tahun, teman-teman. Kenapa? Karena saya punya masa GERD yang parah, sehingga saya itu setiap tidur pasti, batuk, ya, batuk dan banyak lendir. Nah, sehingga saya itu harus buang-buang lendir setiap malam di tisu, tisu buang di lantai, terus besok pagi kumpulin buang tong sampah. Ya, terus rasanya juga nggak enak di perut ini. Jadi bergas terus, perutnya besar dan keras ya teman-teman bisa lihat itu foto yang pakai foto paling sebelah kiri itu perut agak besar dan keras ya. Kalau dibuka baju itu kan karena tahan ya, pas di foto kan tahan napas gitu. Kalau enggak ya benar-benar besar seperti orang hamil 3 bulan. Nah, itu perutnya besar dan keras dan rasanya nggak enak, mau duduk nggak enak, berdiri nggak enak, baring nggak, semua nggak enak. Kenapa? Karena isinya gas, gitu ya. Nah, ketika saya ke dokter, dokter itu udah melihat perut saya besar, dia suruh saya USG dan diendoskopi waktu itu ya. Nah, ketika USG abdomen itu memang kelihatan semua di dalam perut saya itu lemak, ya perut saya itu lemak dan saran dokter itu apa? Turunin berat badan. Ya, turunnya berat badan. Nah, jadi, waktu itu memang saya udah mencari solusi bagaimana caranya supaya saya bisa lebih sehat satunya, ya. Karena sakit itu tidak enak teman-teman ya. Selain harus mengkonsumsi obat yang banyak setiap hari, sehari 3 kali dan sebanyak 1 telapak tangan, saya membayangkan gimana ya kalau saya lakukan ini, sampai harus bertahun-tahun gitu ya. Maka saya cepat-cepat cari solusi dan saya waktu itu diperkenalkan TA90, memang pada awalnya saya mikir-mikir dulu kenapa, karena saya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, hanya mengandalkan suami gitu ya. Saya mau minta sama suami juga nggak enak gitu ya, tapi saya sendiri juga merasa nggak enak karena kan tidurnya dalam keadaan duduk dan harus rasanya nggak enak, begah banget perutnya di sepanjang waktu gitu ya. Ya jadi terakhir itu memberanikan diri buat minta sama suami, ya tapi suami saya waktu itu belum mengizinkan. Karena dia bilang begini sama saya, "Gila kamu ya, itu bisa beli 1 motor tahu." Ya kayak gitu. Ya udah saya diam lagi gitu ya. Nah, tapi terakhir karena insist daripada orang yang memperkenalkan TS90 yaitu, Shirley. Nah, terakhir saya baru
luluh hatinya sehingga saya mau ikut TS90. Nah, teman-teman perlu tahu kenapa sih waktu itu saya memutuskan TS90. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya di slide-slide saya selanjutnya, teman-teman ya. Mengapa sih saya nggak olahraga saja dan saya kontrol makan? Pada saat itu, pada awal dikenakan TS90, saya sudah jawab, udah nggak apa-apa, 15,8 sayang ya kayaknya ya. Saya kayak lebih rela buat anakku gitu ya. Nah, siapa ibu rumah tangga yang kayak gitu? Orang tua semua pasti mau kasih yang terbaik buat anaknya, buat diri kita yang sisa-sisa aja gitu ya. Nah, waktu itu saya cuma bilang, "Nggak apa-apa, kamu kasih saya waktu setengah tahun, saya olahraga dan saya akan kontrol makanku." Padahal saya tuh makan itu masak di rumah. Saya jarang sekali makan di luar, dan waktu itu memang saya betul, saya olahraga seminggu 3 kali berenang, 1 jam, ya. Tapi karena saya punya masalah GERD asam lambung itu, saya itu kalau udah setengah jam saya sudah oyong. Kan bahaya kalau di air oyong ya. Saya naik ke atas, saya makan nasi goreng, teman-teman. Karena saya nggak bisa makan yang ringan-ringan seperti buah saja nggak bisa, nggak nendang. Ya, rasanya langsung bruts, habis gitu ya, karena asam lambungnya saking banyaknya. Jadi ya otomatis nggak ada hasil lah teman-teman, sama gitu ya. Nah, itulah cerita singkat tentang saya ya. Oke, next ya, saya akan bahas lebih lanjut. Nah, teman-teman, dari judulnya saja ya, TA90 adalah solusi. Solusi apa sih sebenarnya? Nah, solusi buat kesehatan yang berkaitan satu dengan lemak, gitu ya. Jadi teman-teman tuh perlu tahu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita itu gampang menggemuk atau gampang menimbun lemak di dalam tubuh ya. Nah, ini ada beberapa poin yang saya akan bahas secara singkat. Ini satu tuh makan berlebihan. Dulu saya tuh begini, makan pokoknya harus kenyang. Ya, jadi kalau sekali makan tuh saya 2 centong nasi, teman-teman. Jadi kayak kuli gitu ya, 2 centong nasi putih, terus plus lauknya sehingga piring saya tuh penuh penuh menggunung gitu ya. Nah, saya dulu makan seperti itu, yang penting makan harus kenyang, kayak gitu ya. Terus, saya jarang ngemil, kecuali saya lapar. Tapi buat buat main course saya tuh bener-bener makannya banyak, gitu ya. Nah, buat di sini makan berlebihan tuh bisa juga karena mereka yang suka saper. Nah, berasa nggak sih teman-teman menjelang mau tidur tuh perutnya tuh bunyi manggil tuh, krucuk-krucuk-krucuk gitu ya. Nah, itu diladenin malah. Terus, dulu saya tuh masak Indomie ya teman-teman, ya ketika mau tidur itu, aduh rasanya lapar, terus suami saya bilang, "Jangan lapar, kalau mau tidur tuh harus makan." Ya udah makan, masak Indomie setiap malam teman-teman ya. Nah, itu yang membuat saya makin hari makin nggak terkontrol berat badannya dan juga kesehatannya, ternyata efeknya ke sana. Nah, terus juga buat mereka yang bekerja di bawah tekanan stres. Kalau orang stres itu larinya kemana teman-teman? Bukan olahraga loh, biasanya orang kalau larinya stres ya, larinya kalau stres itu larinya ke makan biasanya. Di situ dia kunyah, di situ dia sampai kerja gitu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah kurang beraktivitas. Nah, orang perkotaan ya, orang perkotaan itu orang zaman sekarang. Ya pasti kalau ditanya 10, 8-nya malas olahraga. 2-nya mungkin mau tapi, ya okelah gitu ya. Nah, malas berolahraga apalagi ditambah lagi dengan sekarang, semua serba canggih ya teman-teman ya. Bahkan pintu pagar pun pakai remote, nggak perlu lagi jalan ke depan dorong pagar misalnya. Terus misalnya kita nonton TV, udah nggak perlu kayak ke zaman dulu mau ganti channel maju ke depan TV terus dipencet tombolnya, nggak perlu pakai remote gitu ya. Terus, apalagi sekarang capek toh, sekarang terus beli, alat sapu pel pakai Mami Bot misalnya, nah, nggak perlu lagi sapu pel, jadi nggak gerak gitu loh teman-teman. Geraknya itu cuma dari kasur ke tempat duduk, mungkin, nonton TV, terus ke kamar mandi, ruang makan, itu saja. Jadi bisa dihitung 1 hari langkahnya berapa langkah gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan masalah olahraga. Terus kedua tuh orang tahu sibuk, misalnya kerjanya tuh lembur melulu, apalagi sekarang work from home ya teman-teman ya. Jam kerjanya juga nggak ada nggak jelas gitu ya. Anytime bisa di-call sama bos buat meeting gitu ya. Terus juga orang yang punya keterbatasan fisik, misalnya baru jatuh, kaki keseleo, segala macam gitu ya. Jelas pasti nggak bisa olahraga. Nah, terus yang ketiga itu pola makan yang tidak teratur. Kalau saya itu dulu ya saking teratur yang makannya, bisa makan 5 sampai 6 kali teman-teman. Apalagi dengan ada GERD ya, setiap 2 jam lapar, 2 jam lapar, 2 jam lapar. Bayangin teman-teman. Kalau saya nggak ketemu dengan TS94 setengah tahun lalu, 4,5 tahun lalu, waduh bisa gawat aku. Hari ini mungkin udah di atas 100 kilo mungkin ya. Nah, orang yang nggak teratur pola makannya itu bisa berarti begini, pagi itu nggak makan.
Nanti terus digabungin antara sarapan dengan makan siangnya atau sengaja telat-telatin, nah kayak gitu ya. Jadi selalu jam makannya itu tidak ada keteraturannya. Itu juga bisa mengakibatkan gampang gemuk teman-teman, karena badannya ini sebenarnya udah marah ini, gitu ya. Nah, terus dia jadi nimbun lemak. Terus setelah melahirkan ya, setelah melahirkan itu buat perempuan itu wajar. Kenapa? Karena dia butuh lemak buat memproteksi anaknya juga di dalam, kandungannya gitu ya. Tapi masalahnya adalah setelah melahirkan anak keluar maknya masih sama, lemaknya masih banyak di dalam gitu ya. Jadi ini adalah beberapa poin yang kenapa, eee, menyebabkan seseorang itu gemuk gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya gini, jadi kalau misalnya udah menggemuk gitu ya, pasti cari solusi dong. Cari baju juga udah susah, mau pergi ke gereja juga udah bongkar satu lemari, kayaknya pakai apapun nggak pantas gitu ya. Sudah mulai stres ya gitu ya. Terus kalau saya bukan hanya masalah penampilan doang, tapi saya juga masalah di kesehatannya juga udah nggak enak gitu loh. Karena kenapa? Karena efeknya nanti dengan hubungan dengan suami. Jadi nggak enak kan teman-teman, masa berlendir terus sih? Nah, kayak gitu loh. Jadi maka ini adalah beberapa cara pada umumnya yang dilakukan oleh orang untuk mengurangi lemak dalam tubuh tadi itu loh, untuk mengurangi berat badan. Walaupun orang pada umumnya itu nggak ngerti, aku itu mau turun berat badan dalam konteksnya adalah lemak gitu ya. Dia cuma hanya concern di angka timbangan. Itu pada umumnya yang dilakukan oleh orang gitu ya. Nah, coba kita lihat ya di sini ada 10 poin yang saya sebutkan di sini. Mungkin ada lebih dari itu ya. Nah, yang pada umumnya itu kalau orang pertama tuh pasti ada olahraga. Ya udah, dikenalin TS90, enggak dulu deh, mahal gitu ya. Aku olahraga aja dulu gitu, pasti bisa gitu ya. Terus yang kedua, olahraga bisa, oke olahraga. Olahraga pertama masih semangat, seminggu udah letoy, ya udah enggak gitu ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Terus yang kedua kontrol makan, ya udah sehari sekali doang, selebihnya minum air putih gitu ya. Wah setengah mati dietnya sampai sakit mas segala macam gitu ya. Terakhir give up. Oke, terus yang skip meal ya sama ya teman-teman tadi ya. Kontrol makan tuh mungkin dia rebus-rebus terus nggak mungkin sepanjang hidupnya makan rebus-rebus teman-teman betul nggak? Nah skip meal itu dia nggak makan sarapan tapi digabungin mungkin makan siang sama makan jadi makan siang makan malam makan pagi semua digabung jadi satu atau teman-teman pernah baca gitu ya artis Korea K-pop dance sehari cuma makan pisang satu teman-teman demi kurus. Kalau saya jelas-jelas nggak mau ya. Nah terus ada yang juga bungkus dingin misalnya ini juga harganya nggak murah loh, bungkus dingin pergi ke slimming center segala macam, dibungkus-bungkus terus keluar-keluar sama gitu ya. Turun 5 senti, besoknya naik lagi 5 senti. Kenapa? Yang turun tuh air, teman-teman. Oke, terus bulimia itu dikorek-korek. Setelah makan harus dikorek. Ini orang penyakitan nih sebenarnya. Ya, jadi jangan ditiru ya. Terus ada yang suntik kurus, ini juga butuh biaya gede suntik kurus itu ya dan juga efek sampingnya gede, teman-teman. Apalagi sedot lemak ini yang poin 7 yaitu bisa mengakibatkan kematian teman-teman ya. Terus yang ke-8 teh pelangsing, ya terus bawanya ke toilet melulu ya. Itu hati-hati teman-teman ya. Karena yang dikuras itu bukan lemak tapi air. Jadi kalau udah dehidrasi tubuh nanti malah harus dimasuk ke rumah sakit, malah harus diinfus air garam teman-teman sama aja masuk lagi airnya ya. Nah, terus yang ke-9 itu ada pil pelangsing. Nah, pil pelangsing itu biasanya tuh menahan nafsu makan, ya ketika makan pil pelangsing itu bisa, tapi begitu nggak minum pil pelangsing, itu bisa naik 2 kali lipat teman-teman ya, karena memang tidak membenarkan apapun dalam tubuh, cuma menahan doang. Terus yang ke-10 kayak dogeni makan lemak-lemak terus gitu ya teman-teman ya. Nah dari 10 macam cara umum itu, coba teman-teman pikirin, efektif nggak sih nyelesain masalah dalam tubuh? Nah, yang kita mau itu apa? Sekedar turun angka timbangan doang, atau mau memperbaiki kinerja tubuh kita di dalam mengolah lemak. Nah, coba teman-teman pikirkan, kita maunya yang mana? Pokoknya aku mau kurus dulu deh, urusannya nanti balik nggak balik urusan belakang gitu ya. Tapi mungkin kita harus berpikir lebih bijaksana teman-teman. Kenapa? Karena urusannya kurus, gemuk nggak gemuk gitu itu kaitannya dengan kesehatan. Gitu loh. Nah, teman-teman tuh mau pilih yang mana? Yang penting kurus tapi sakit-sakitan atau mau sehat tapi langsing. Nah, pilihannya dari teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan orang udah lakukan cara umum itu ya, tapi teman-teman tuh menyadari nggak sih bahwa sebenarnya gemuk itu sama dengan proses penuaan. Saya pakai tanda tanya ya, tapi itu memang benar, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya bukan tanda tanya lagi, tapi itu tanda seru sebenarnya.
Karena gemuk itu sama dengan proses penuaan. Teman-teman coba pikir ulang ya, atau flashback. Dulu ketika masih baru lulus kuliah atau masih SMP, SD, kurus-kurus, cengkring-cengkring, ya. Begitu lulus kuliah, ya, sudah mulai lulus kuliah, terus mulai masuk kerja gitu ya. Sudah mulai banyak cemilan di meja kantor gitu ya. Terus setiap jam 4 sore biasa suruh OB beli gorengan. Nah, kira-kira teman-teman tuh makin hari makin gemuk atau makin hari makin bagus badannya? Pastinya makin gemuk, teman-teman. Nah, kenapa sih saya tulis gemuk sama proses penuaan? Nah, kita lihat ya, teman-teman. Nah, sebenarnya begini, tubuh kita tuh sebenarnya sama dengan mobil. Ya, tubuh kita tuh ibarat mobil. Mobil tuh punya mesin. Tubuh kita juga punya mesin, namanya mesin metabolisme. Atau nanti dikaitkan dengan otot gitu ya, teman-teman ya. Nah, semakin hari itu, misalnya mobil lah, baru beli nih dari showroom. Wah, nyamannya bukan main, mobil ngegasnya enak, ngeremnya enak, mau balap oke gitu ya, mau naik gunung oke gitu ya. Coba kalau sudah 3 tahun mulai, pakai mobil nggak pernah diservis teman-teman, yang dipakai terus. Pasti kalau buat naik nanjakan udah saya ngeden terus. Waduh, ini nyampe nggak ya ke puncak gunung ya, gitu ya teman-temannya. Nah, tapi kalau misalnya ini sama halnya dengan tubuh kita. Kayak saya misalnya, saya tuh waktu kenal TS90 itu umur 40. Berarti kan tubuh saya ini sudah dipakai 40 tahun gitu ya. Nah, belum pernah diservis nih teman-teman nih, Pak. Makanya banyak keluhannya gitu ya. Keluhannya akibatnya dari GERD itu saya malah kemana-mana gitu keluhannya ya. Terus sering vertigo, terus akibat banyak lemak di tubuh tuh saya punya ini apa sih namanya? Saya kan punya skoliosis ya. Sehingga kalau bebannya lemak itu banyak di dada pinggang, kaki saya itu kram, kaki kiri. Sehingga saya setiap malam tuh harus pijit terus ya. Jadi efeknya banyak teman-teman. Nah, makanya kita harus sadari bahwa kita semakin usia bertambah, metabolisme atau sistem pembakaran lemak dalam tubuh kita itu juga akan menurun atau melambat. Jadi misalnya makanan masuk yang harusnya ada yang keluar gitu ya. Ada yang misalnya masuk terus ada 50% keluar, dari in dan out-nya seimbang ya. Tapi semakin bertambahnya usia, masuknya 50%, keluarnya cuma 10%, teman-teman. Sisanya nimbun dalam tubuh. Makanya nggak heran, gila ya, saya cuma makan sedikit doang udah dikurang-kurangin gitu ya. Tapi kok nggak turun-turun gitu ya, malah malah makin bulat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gambar ilustrasinya teman-teman. Oke. Nah, tadi kaitannya dengan metabolisme tadi terjadi penimbunan lemak ya. Teman-teman perlu tahu, ketika kita itu gemuk, sebenarnya ada 2 lemak yang ada dalam tubuh kita yang mungkin selama ini kita cuma tahunya gemuk doang. Ya, tapi pemahaman tentang bahaya lemak dan lemak itu kita tidak tahu gitu ya. Jadi saya bahas sekilas teman-teman. Semakin menua, tubuh kita semakin gampang menimbun lemak. Nah, ada 2 macam lemak di sini teman-teman. Ya, satu itu lemak di bawah kulit namanya lemak saputan, oke. Dan satu itu namanya lemak visceral atau lemak organ, gitu ya, lemak yang menyelimuti atau membungkus organ kita. Nah, coba teman-teman berpikir, kira-kira lemak mana yang berbahaya ya? Dua-duanya teman, dua-duanya berbahaya teman ya. Dua-duanya ini berbahaya buat kesehatan tubuh kita. Oke, nah, karena lemak itu sama dengan sumber penyakit. Jadi bukan hanya masalah berpenampilan tidak bagus dengan karena keadaan gemuk gitu ya. Tapi memang kita pikirin lebih dalam lagi bahwa itu ada lemak yang mengakibatkan sumber penyakit. Nah, kalau teman-teman belum punya koleksi penyakit yang ada di layar ini, teman-teman bersyukur teman-teman. Ya. Jadi teman-teman tuh sudah harus mulai ketika belum sakit. Jadi jangan tunggu sakit seperti saya baru cari solusi. Itu karena saya tidak tahu, tidak mengerti ya teman-teman ya. Tapi kalau hari ini teman-teman sudah mengikuti Zoom pagi ini, teman-teman sudah mengerti bahwa lemak itu equals sumber penyakit, maka teman-teman tuh sudah harus cepat-cepat ambil keputusan. Untuk ikut TS90 ini nanti akan jelaskan lebih lanjut ya teman-teman ya. Kenapa? Karena penyakit inilah ya Tuhan, karena lemak inilah ya teman-teman, itu yang menyebabkan sakit penyakit di dalam tubuh. Ya, sakit penyakit dalam tubuh ya. Saya memang saya tidak ada kolesterol, saya tidak ada tensi, saya tidak diabetes, tapi GERD aja sudah susah payah teman-teman. Ya, sudah setengah mati saya merasakan ya. Nah, dari semua
ini sebenarnya ditakuti orang itu kanker, teman-teman. Kenapa? Karena tubuh dengan lemak yang tinggi itu sebenarnya kita tuh sedang feeding kita punya sel kanker buat bangun. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah diomron, yang sudah tahu komposisi tubuhnya, cepat-cepatlah ambil keputusan ya. Oke, nah selain itu ya teman-teman, nah ini loh yang nggak kelihatan mata teman-teman. Ya, yang pembuluh darah kita tuh kotor oleh lemak gitu ya. Karena kadang-kadang orang yang sudah saking lemaknya itu nggak tahu lagi tahu di mana dalam tubuhnya masuk semua ke pembuluh-pembuluh darah kecil. Bahkan ada yang masuk ke saluran kencing, teman-teman. Jadi makanya dia sering infeksi saluran kencing terus, itu harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi bahaya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh lemak visceral, teman-teman. Ya, lemak yang menyelimuti organ-organ tubuh kita ya, teman-teman. Nah, saya dulu itu ada fatty liver. Fatty liver saya sudah lama, teman-teman. Dari sejak saya umur berapa itu ya, saya sudah fatty liver. Saya sudah tahu. Saya sering kembung, iya. Tapi saya pikir saya kembung doang kok, mungkin karena makan apa, makan salah gitu ya. Tapi ternyata kembung itu, teman-teman, itu kaitannya erat sekali dengan fatty liver. Jadi teman-teman tuh harus, memang kembung itu bisa beberapa macam akibat ya, bisa juga fatty liver, bisa juga dari apa sih namanya, appendix ya, usus buntu itu juga bisa salah satu gejalanya. Nah, tapi yang saya itu adalah dari fatty liver. Terus yang kedua, dari pankreas yang dibungkus lemak. Jadi waktu itu saya sudah ada peningkatan lemak sampai membungkus pankreas. Makanya waktu itu saya sudah mulai takut ya. Maka saya cari solusi. Bersyukur saya ketemu TL90 ya. Nah, ini teman-teman, nanti ketahuan tuh ketika di omron, berapa sih lapisan lemak visceral yang kita punya. Nah, jadi teman-teman sudah harus aware dan benar-benar harus turunkan. Nah, apakah ada solusi yang lain buat turunkan lemak visceral? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tidak ada, teman-teman. Oke, dengan cutting makanan, dengan kontrol makan, tadi yang solusi di depan itu ada 10 itu, tidak akan membantu sampai ke lemak visceral. Membantu di lemak tubuh enggak? Mungkin ada, tapi sedikit. Ya. Oke, selanjutnya. Sorry. Bentar ya, sorry kok jadi gede ya. Oke, jadi jadi tadi yang saya share semua tentang lemak tubuh ataupun tentang lemak visceral gitu ya teman-teman ya. Nah, tentang lemak visceral sebenarnya bisa nggak sih diselesaikan atau mendapatkan solusi daripada 10 tadi solusi di depan? Sebenarnya tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena 10 solusi tadi yang di depan itu adalah cuma menyentuh gejala kegemukan doang. Ya, yang kita mau itu adalah bagaimana kita menyelesaikan sumber masalah dalam tubuh itu si lemak tadi itu loh. Nah, makanya yang memberikan solusi buat tadi itu, buat lemak tadi itu adalah dengan teknologi It's-Lock. Nah, kita lihat apa tuh teknologi It's-Lock ya. Oke, saya munculkan aja ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada klaster genetik ya. Ada klaster genetik, ada 3 use gen cluster ya, ada 3 use gen cluster yang bekerja di dalam tubuh yang berhubungan dengan keremajaan mesin tubuh. Yaitu 3 cluster gen itu adalah metabolisme lemak, yaitu metabolisme lemak, yang kedua itu adalah otot, dan ketiga itu adalah kontrol nafsu makan, teman-teman. Nah, yang pada umumnya dilakukan orang itu adalah olahraga dan juga cutting makanan doang, gitu ya. Ya, olahraga dan cutting makanan doang. Sorry ya, ini muncul di slide saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak bisa hilangin. Nah, jadi teman-teman yang pada umumnya dilakukan adalah orang yang memperbaikinya di olahraga, ya, dan juga kontrol nafsu makan, teman-teman. Nah, tetapi kalau cuma dilakukan 2 hal doang, tidak menyentuh di metabolisme lemak, yaitu mesin tubuhnya, maka yang dilakukan teman-teman selama ini itu adalah sia-sia. Kenapa? Karena cuma sementara doang, turunnya cuma sementara. Dia cuma
bergerak di angka timbangan, tapi tidak memperbaiki kinerja keseluruhan tubuh. Yang kita mau adalah ketika kinerja metabolisme kita diperbaiki, maka otomatis angka timbangan juga turun, lemak juga turun, ya otot nanti bakalan naik gitu ya teman-teman. Nah, jadi di teknologi inilah yang tidak ada di luar sana teman-teman. Di only hanya di New Skin dengan adanya Agelock TS90 teman-teman. Karena kenapa? Karena sumber masalahnya diberesin dengan teknologi ini teman-teman, yang memperbaiki atau meremajakan kembali ketiga user cluster ini ya teman-teman ya. Oke, nah jawabannya itu adalah apa? Di Agelock TS90. Nah, kenapa sih namanya Agelock TS90? Ya, Agelock tadi itu adalah teknologi anti-aging. Teknologi yang meremajakan kita punya kemampuan metabolisme tubuh, yaitu ada teknologi anti-aging. Terus TS90, nah TS90 itu kenapa sih namanya TS90 bukan TR30 atau 60 gitu ya? Kenapa? Karena kita punya sel lemak itu regenerasinya setiap 90 hari, teman-teman. Oke? Setiap 90 hari. Jadi dia perlu satu fase untuk meremajakan kembali kita punya sel tubuh kita, sel lemak terutama ya. Nah, jadi makanya kenapa harus 90 hari. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, aku ikut TS90 tapi aku paruhan deh sama temanku. Saya jamin teman gak ada hasil. Mungkin akan turun, happy, turun, tapi nanti akan naik lagi teman. Kayak kita mau itu kan perbaiki mesinnya, sehingga ke depannya itu long lasting hasilnya teman-teman ya. Nah, ini di TS90 itu ada apa aja teman-teman? Ada jump start, ya ada jump start, terus ada kompleks, ada kontrol, ada trim check, dan juga ada life pack. Jadi adalah suatu sistem, satu kesatuan sistem atau satu kesatuan program teman-teman yang bekerja di dalam memperbaiki metabolisme tubuh. Oke, nanti akan dijelaskan mungkin sesi yang terpisah tentang item-item di dalam TS90 itu apa aja dan fungsi setiap item itu apa aja ya, yang saling berhubungan satu sama lain. Oke, nah kita lihat teman-teman, ketika di dalam TS90, ya maka tadi kan dibilang aku nggak mau lah ikut TS90, aku mau olahraga sama kurangin makan doang atau kontrol makan, tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena di dalam TS90 teman-teman bayangkan tubuh kita ini satu sistem. Nah, jadi ketika TS90 itu bekerja, maka yang harus dilakukan oleh kita adalah satu, kita pasti suplemennya diminum teman-teman. Kenapa? Karena teknologinya itu bekerja melalui suplemen. Terus yang kedua, itu adalah pola makannya nanti diajarin teman-teman sama konsultannya, ya. Dia sama konsultan diajarin cara pola makannya yang benar seperti apa. Nah, ketiga itu adalah aktivitas, artinya ada olahraganya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman lihat di dalam sini itu ada 3 hal yang digabungkan jadi satu. Jadi tidak bisa hanya melakukan 2 atau 1, tapi harus 3-tiganya dilakukan. Dan ini harus ada, dan ini dilakukan melalui di dalam sistem TS90 ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa cuma satu atau 2 doang. Oke, nah kita lihat ya, perbedaan TS90 sama diet lainnya teman-teman bisa lihat ya. Tadi kan saya ada menjelaskan tentang metabolisme tubuh dan mesin segala macam ya teman-teman. Kita lihat perbedaan antara diet tradisional dengan diet dengan TS90 ya teman-teman ya. Kalau di diet tradisional kita mengecil nggak? Mengecil. Karena kenapa? Nggak makan kok. Ya nggak makan ya kecil lah. Ya karena kan nggak ada yang masuk teman-teman gitu ya. Tetapi teman-teman harus tahu ketika kita mengecil atau angka timbangan kita menurun, kita harus pastikan bahwa turun itu apa dulu. Apakah airkah, lemakkah, ototkah? Saya berani jamin yang turun itu pasti otot. Oke, yang turun itu pasti otot. Kenapa? Karena tidak ada asupan atau nutrisi yang tepat buat tubuh. Otomatis itu pasti tubuhnya jadi dehidrasi kalau orang kurang makan, kurang minum. Nah, ototnya pasti berefek, airnya turun, ototnya juga turun, teman-teman. Maka kalau teman-teman melihat orang diet sendiri yang kurang makan, biasanya dia kurus sih, tapi coba buka perutnya, pasti gelambirnya luar biasa. Terus kulit-kulitnya jadi kendor semua gitu. Terus dia kelihatan tua, teman-teman. Ya, ya. Terus dia kelihatan tua. Kenapa? Karena ototnya mengecil. Ketika ototnya mengecil, kemampuan tubuh membakar lemak jadi nggak ada. Jadi otomatis terjadi penimbunan lemak nggak terjadi teman-teman. Apalagi nanti kalau dia mulai makan seperti biasa, itu bisa gemuknya 2 kali lipat. Ya mengerikan sekali ya.
Terus ketika dengan TS90, nah itu sistemnya tadi yang teman-teman lihat di slide sebelumnya, itu ototnya bertambah, teman-teman. Kenapa? Karena nutrisinya tepat. Pola makannya diajarin sama konsultannya. Nah, akibatnya adalah otot kita bertambah, metabolisme bertambah, lemak jadi berkurang. Karena kemampuan mesin pembakaran lemak jadi bagus. Ya, jadi bedanya jauh banget. Jadi ketika orang ikut TS90, maka dia akan slim down, tapi slimnya sehat, cantik, awet muda. Nah, siapa yang mau itu? Semua orang pasti mau. Orang itu gini ya, sekarang itu malah lebih pentingnya gini. Kamu kok awet muda, waduh senangnya luar biasa. Kurus sama gemuk itu orang sekarang masih tipis-tipis gitu ya, nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau dibilang, kamu itu kurusnya tapi awet muda, waduh senangnya double. Jadi kita maunya itu awet mudanya dapat, slimnya dapat, sehatnya yang paling penting teman-teman, itu yang didapat ya. Oke, nah ini juga teman-teman bisa lihat bedanya tuh antara traditional diet dengan TA90 eating plan gitu ya. Nah, muscle-nya kita pertahankan. Ya, saya itu suka angkat dumbbell. Ya, suka angkat dumbbell. Nah, ketika saya dulu gemuk, tangan saya kan besar nih. Nah, ketika saya sudah ikut T90, tangan saya mengecil teman-teman, tapi yang keluar itu ototnya. Kan cantik cantik banget teman-teman, kayak tangannya Jennifer Lopez, ya nggak sih? Tangannya bagus, badannya atletis, saya suka badan seperti itu, gitu ya. Nah, saya juga suka sit up, push up, ya, plank. Nah, saya suka seperti itu. Jadi membentuk perut kita tuh jauh lebih bagus dan lebih kenceng, teman-teman, gitu ya. Jadi nanti diajarin semuanya sama konsultan, teman-teman, nggak usah khawatir, ya, teman-teman. Pokoknya ikut aja TS90 nanti pasti kelihatan hasilnya keren, gitu ya. Oke, nah saya punya satu testimoni ya, teman saya ini ya, yang teman saya ini dari Bali ya. Jadi ini ceritanya dia itu persis seperti cerita tadi yang saya jelaskan di depan gitu ya. Ini orang sebenarnya dia udah aware dan dia gemuk sebenarnya pada awalnya itu dia aware tentang hal itu ketika suaminya kena stroke. Ya, suaminya tuh tiba-tiba malamnya tuh masih ngobrol gitu ya. Suaminya di Kalimantan waktu itu, dia di Bali. Masih ngobrol, masih cerita-cerita, besok pagi dapat telepon dari kantor suaminya bahwa suaminya stroke. Gitu ya. Benar-benar suatu berita yang sangat mengagetkan. Dari situlah dia itu aware bahwa kesehatan itu penting. Gitu ya, kesehatan itu penting gitu ya. Dia mulai cari solusi gimana saya supaya dia bisa turunin berat badan. Diajaklah dia ke suatu tempat namanya rumah sehat gitu ya. Nah, di situ ada tempat gymnya, terus dikasih minum shake segala macam gitu ya. Dia ikut itu. Tapi kok dia melihat ada satu temannya ikut TS90, sama-sama 3 bulan slimnya bagus, dianya kok enggak masih segini ya teman-teman lihat di fotonya ya. Nah itu perutnya kalau menurut pengakuan dia itu perutnya besar, tapi karena di foto dia tahan perutnya seperti saya tadi gitu ya. Nah ini dia udah olahraga setiap hari nge-gym 2 jam pakai alat ya angkat beban gitu ya. Selama 3 bulan kayak gini hasilnya teman-teman. Tidak ada perubahan secara signifikan, terutama juga di size-nya loh. Jadi bajunya juga masih sama, beratnya turunnya ada 8 kilo, tapi kok nggak berubah ya bentuk badannya ya. Nah, kayak gitu. Nah, ketika dia melihat temannya itu berubah, makanya dia ikut TS90 teman-teman. Nah, jadilah dia yang di foto sebelah kanan itu. Teman-teman lihat perbedaannya nggak? 3 bulan di TS90, olahraganya mah nggak serutin ketika dulu loh. Dulu tuh dia bisa 2 jam. Saya bilang nggak perlu sejam cukup. Yang penting kamu ikuti pola TS90 dengan baik. Saya bilang gitu. Nah hasilnya itu luar biasa. Di sebelah kanan itu teman-teman. Nah selain itu dia juga body goal yang tercapai, ternyata kesehatannya terbantu teman-teman. Nah asam lambungnya membaik, tekanan darah rendah yang membaik, dan juga body goal yang dia punya. Sampai sekarang ini dia sudah selesai program 2 tahun lebih dan masih bagus badannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bisa jadi suatu pemikiran. Kira-kira teman-teman mau yang mana? Yang di sebelah kiri yang nge-gym yang mati-matian, dia juga nge-shake terus gitu ya, tapi merek lain gitu ya. Nah, dengan yang di sebelah kanan dengan TS 93 bulan doang, dengan pola makan, ikutin kita dengan pola makanan enak ya teman-teman, hasilnya luar biasa. Ya. Oke. Nah, jadi TS90 kok ikutin dengan baik teman-teman. Melangsingkan tubuh sekali buat selamanya. Kenapa? Karena mesin tubuhnya di repair, kedepannya bisa long lasting ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini saja sharing saya pada pagi hari ini. Semoga membantu teman-teman semuanya. Thank you. Nama saya Lisa. Saya kembalikan ke MC.